sering sekali saat Anda ingin memberi makna lebih daripada nilai tunai, sering sekali Anda merasa makna itu sederhana, tapi orang lain merasakan begitu besar. Oke, Pak. Jadi tadi yang dikatakan oleh Pak Made Muku bahwa pesan itu nomor satu, itu yang dalam teori story disebut MIT, most important thing. Jadi apa yang paling penting di dalam kita menelurkan sebuah story itu. Kalaupun kita punya bahan story yang menarik dari pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain, kita sudah tahu ada pesan, kita sudah tahu harus ada karakter, kita sudah tahu ada plotting ya. Tetapi kalau dalam menceritakan tidak mengalir, Pak, emosinya nggak dapet, Pak. Ya. Itu kira-kira. Mitra bisnis, hari ini kita bicara tentang storytelling, kehebatan cerita dalam bisnis. Waduh, saya ditemani oleh kawan baik saya yang saya sudah kenal 27 tahun ya, Pak Made Muku. Silakan Pak Made, mengenalkan diri dulu. Terima kasih Pak San. Perkenalkan saya Made Muku, saya rektor dari Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia di Bali ya. Saya juga senior trainer dari Business Wisdom Institute. Oke, terima kasih Made sudah ke Surabaya untuk rekaman kali ini ya. Saya dengan Made sering sekali seminar tentang storytelling ya. Kita sama-sama cinta storytelling. Tapi menurut Pak Made dulu, apa sih kehebatan storytelling itu sehingga membuat kita berdua suka banget dan menganggap bahwa storytelling atau cerita itu sangat hebat dampaknya dalam bisnis? Nah, bicara tentang bisnis ya, salah satu faktor kuatnya adalah bagaimana tim itu bisa termotivasi dalam bekerja. Storytelling adalah sebuah tool yang cukup kuat untuk mampu memotivasi tim kita. Nggak selalu tim ya, customer juga deh. Sekarang yang kedua. Oke. Bagaimana mempengaruhi customer. Oke. Dengan story-story yang kita create, bisa kita buat sendiri, customer itu bisa terpengaruh. Arah mana? Bisa ke brand kemana kita bawa produk kita atau jasa kita, atau bagaimana membuat mereka jauh lebih percaya dengan produk atau jasa dari bisnis kita. Maka sering sekali sekarang kita tahu bahwa, contoh Pak ya, waktu saya membuat villa, terus bagaimana manajemen villa bertanya pada saya, ya, story apa yang akan saya bangun yang Bapak suka? Gitu Pak. Keren. Dari villa ini. Untuk brandingnya ya? Untuk brandingnya. Itu yang dulu dia tanyakan ke saya gitu. Terus dia gali. Akhir dibuat story. Gitu. Nanti kita tanyain apa itu. Jadi Pak Made Muku ini selain mengurus Instiki ya, sebuah perguruan tinggi di Bali, beliau juga punya restoran namanya White Kenny. Di Bali cukup ramai, keren, dan kalau ke Bali Anda harus mampir. Dan sekarang sedang membangun sebuah restoran lama yang dia robohkan dan dia bangun menjadi restoran baru yang isinya ada villanya. Mungkin diceritakan sedikit deh yang villa tadi. Oke Pak, itu restoran lama, jadi terlalu luas zaman sekarang untuk sebuah restoran. Kebetulan saya tidak mengambil market travel lagi, jadi hanya tamu-tamu yang lewat. Saya ingat waktu pandemi itu ya dibongkar. Iya, waktu pandemi. Pandemi itu saya bongkar. Terus restoran terus kecil sehingga tanahnya cukup luas di belakang. Itu saya jadikan villa. Di depan nama restoran. Di mana di Balinya? Di Sanur Pak. Di Sanur. Namanya apa yang baru ini? Ya, yang restoran namanya Seja. Oh, Seja. Oke. Itu total anak saya yang ngurus Pak. Dialah gitu, anak muda gitu. Nah, villanya ini namanya Arca gitu. Arca, Seja dan Arca. The Arca Villa Sanur gitu. Waduh. Ada 7 villa Pak. Nah, saya ingin tahu didengarkan story-nya tadi. Saya belum pernah denger ini. Pertama kali saya dengar. Nah, jadi mengapa memilih Arca? Terus saya ditanya oleh Arca itu ARCA gitu. ARCA Pak. Jadi saya berpikir Arca itu adalah sesuatu yang kita temukan lagi gitu. Sesuatu yang ketemukan lagi, yang kita bisa bangkitkan semangatnya untuk bisa membuat kita lebih bekerja keras, lebih memberi makna buat orang lain gitu kira-kira Pak. Itu kira-kira. Sehingga akhirnya Arca, orang sering berpikir kan patung. Iya. Justru di sana kita geser sama dia. Itu pohon yang sudah lama tumbuh di sana, tidak kita rubuhkan, dan itu kita saya ingat itu di tengah. Saya ingat banget itu. Jadi pohonnya. Itu kita biarkan, itu justru
Ya walaupun mati gitu Pak ya, tapi kayunya kita biarkan utuh gitu, itu menjadi arca, sesuatu yang mengingatkan bahwa di sini kita mulai sesuatu yang baru lagi gitu. Itu kira-kira Pak. Keren. Kalau yang seja deh? Nah kalau seja ini anak saya yang meng-create Pak, kita bebaskan dia. Cuman artinya sesuatu yang indah bisa dinikmati gitu menurut dia gitu Pak. Nah ini pun story-nya belum ada Pak. Kalau yang seja belum, nanti dia akan diminta juga, dia juga berpikir dari pengalaman dengan Arca itu, dia berpikir bagaimana saya meng-create story di situ. Jadi ini cerita ini memberikan pesan kepada kita bahwa begitu pentingnya story dalam bisnis gitu. Oke, jadi story itu mitra bisnis kalian kalau teman-teman bisa memikirkan lebih besar. Story itu termasuk kenapa orang percaya mobil listrik itu jalan gitu. Awalnya kan sebuah story gitu. Bahkan Yuval Noah Harari selalu bilang bahwa kenapa kita percaya pada uang, padahal uang itu sebetulnya story. Karena uang itu tidak ada maknanya sebenarnya, ya. Tapi kita percaya, ketika manusia semua percaya pada sesuatu secara bersamaan, maka itu menjadi kenyataan. Story itu menjadi kenyataan, ya. Seperti tadi saya bilang uang, bahkan institusi itu juga story sebenarnya. Jadi ada perbankan, ada pendidikan, ijazah S2, itu adalah story atau common belief, kepercayaan orang bersama-sama yang menjadikan itu sebagai sebuah realitas baru gitu. Itu menurut saya konsep yang sangat menarik sekali. Sesuatu yang tidak ada gitu, dengan diceritakan orang akhirnya berimajinasi jadi percaya gitu Pak ya. Ya, padahal mungkin kalau dibilang juga enggak ada. Kalau kita berada di hutan atau berada di pulau kecil ya, lalu hanya hidup 2 manusia dan 3 simpanse, ya, uang tidak ada gunanya, tidak bermakna, tidak bermakna karena itu uang itu adalah kepercayaan semua orang bahwa uang itu penting, bahwa lulus S1 itu penting, lulus S2 itu penting, ya, Bitcoin itu penting, karena semua orang percaya itu, jadilah dia sebuah story yang diyakini oleh semua orang dan menjadi sebuah quote-unquote kenyataan. Bahkan konsep marketing itu sebenarnya hampir semuanya adalah story, ya, jadi. Seth Godin pernah nulis buku All Marketers Are Liars, semua marketers itu penipu. Tapi dia ganti buku itu ketika terbitan yang kesekian, dia coret liarsnya, dia ganti tulisannya storytelling. Jadi dia storytellers. Jadi dia bilang all marketers are storytellers gitu. Jadi semua marketer itu sebetulnya orang yang membuat cerita. Silahkan diberikan contoh dulu sebelum kita masuk ke dalam konsepnya. Selain membuat branding apa deh? Yang saya suka ya, misalnya dalam berbisnis salah satunya adalah bagaimana membuat kita dekat dengan tim, kan begitu Pak ya. Dalam mencapai tujuan-tujuan. Dalam leadership berarti ya, membuat tim. Contohnya apa story-nya? Leadership misalnya begini, kita bisa menceritakan pengalaman masa lalu kita saat dia menemukan kesulitan, misalnya Pak, aduh berat Pak targetnya gitu. Kalau seperti ini tidak bisa saya. Apa yang kamu katakan saya ingat. Saat 7 tahun lalu saya mulai usaha ini. Nah, kita bercerita. Gitu. Silakan contohnya. Misalnya Pak ya, mulai berbisnis ini, kesulitan yang kamu hadapi, saya hadapi juga. Persis Kak seperti itu. Saya bertemu dengan orang ditolak. Saya berpikir mau gagal waktu itu. Janganlah. Tapi saya berpikir lagi, enggak kok, bisa kok. Saya jalan lagi dan saya ditolak lagi. Saya langsung berpikir bisa kok ini. Hampir menyerah, saya berangkat lagi. Dan akhirnya sebuah momen, saya bertemu bahwa produk saya laku. Itu akan memberi semangat kepada tim kita. Bahwa saya lagi pada fase itu. Gitu. Padahal apakah 100% cerita itu benar? Nah ini mungkin hanya 70%-nya aja benar kan begitu. Jadi kita bisa bumbui gitu. Itu mungkin di konsep bagaimana membuat cerita yang menarik. Nanti kita akan tentukan. Tentu nggak boleh bohong sama sekali. Tapi ada realitas yang kadang-kadang diberi bumbu supaya sesuai dengan keadaan lapangan ketika kita berbicara hal itu. Betul Pak San. Setuju banget. Nah selain kita untuk tim kita, contohnya untuk marketing lah, untuk jualan gitu ya. Bagaimana membuat supaya jualan itu dengan bumbu cerita yang menarik ya, menjadi lebih laku deh. Contoh aja ya supaya lebih laku. Silakan. Saya kasih contoh yang produk waktu kita sempat ngajar di sebuah bank ya. Dia punya produk
untuk orang mempersiapkan anak-anak untuk bisa berangkat haji nanti gitu. Nah, jadi kalau saat dia menemukan, para marketer ini menemukan kendala, kalau dia mampu meng-create sebuah story bahwa ada seorang orang tua yang menghadiahkan ulang tahun buat anaknya, begitu dibuka adalah persiapan dia nanti bisa naik haji gitu. Nah, dan itu akan membuat dia tergerak dan akhirnya membeli. Nah, ini contoh modal karakter yang sudah muncul dari story, kemudian kita tinggal ciptakan konfliknya, nanti kita buat plotnya, nanti kita buat storynya, dan itu kita selalu pakai setiap kita jualan. Jadi itu akan menjadi tool yang sangat powerful gitu kira-kira Pak San. Ya, nanti kita akan dengarkan banyak story-story, kita akan lihat dulu konsep story itu gimana, dan saya percaya pelajaran hari ini ketika Anda bicara storytelling, Anda akan mampu lebih bagus berceritanya, dan Anda akan mampu menggunakan story ini di dalam bisnis Anda. Mitra bisnis pada sesi yang kedua, Tanadi Santoso bersama dengan Pak Made Mugu tentang storytelling. Sekarang kita berbicara tentang konsep dari storytelling itu seperti apa. Silakan Pak Made, mulai dulu. Jika kita sudah memiliki bahan lah gitu ya, untuk apa yang kita jadikan story. Nah, tentu kita perlu tahu apa prinsip mendasar yang harus ada di sebuah story gitu. Nah, syarat-syaratnya sehingga story itu betul-betul mampu sampai pesannya gitu. Apa saja yang harus ada. Nah, itu dulu yang harus kita pahami. Yang pertama tentu pesan. Nah, jadi apa pesan dari cerita yang ingin kita bangun? Apakah pesannya untuk membuat orang mau menghargai orang lain? Apakah pesannya ingin membuat seseorang itu mau beli produk kita? Pesannya ini harus kuat dulu. Nah, yang kedua, supaya pesan ini kuat tersampaikan, kita perlu memunculkan karakter-karakter yang kita bangun di story itu. Bisa karakter itu dia sendiri sebagai seorang sales, bisa dia sendiri sebagai seorang leader, ya. Tentu akan berhadapan dengan karakter konsumen yang cerewet, karakter konsumen yang tidak mau beli, atau dulu menghadapi anak buah yang tidak mau bekerja. Nah, ini karakter ini dimunculkan di situ, tentu sesuaikan dengan pesan yang diinginkan. Kemudian yang ketiga, itu munculkan konflik. Munculkan konflik. Nah, jadi konflik yang dimunculkan misalnya bagaimana dia begitu beratnya mendekati, begitu seringnya ditolak. Jadi ternyata makin kuat konflik yang kita bangun, ya akan makin melekat di benak orang yang kita sampaikan. Lebih dramatisir, lebih kuat, sehingga pesannya pun akan semakin nempel gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah plotting. Nah, saya suka sekali plotting ini Pak San. Plotting ini ya kalau kita lihat film gitu ya, ya kita nonton film gitu. Sebetulnya story itu pasti terplotting. Tidak mungkin jagoannya latihan silat, kemudian jadi pinter, kemudian datang musuh dilawan langsung kalah. Nggak kalah musuhnya kan. Plottingnya kan ya sederhana gitu ya. Nah, ternyata perlu plotting yang pas ya. Jadi bagaimana kita berjuang dulu, rasanya sudah menang, tetapi muncul kesulitan yang lebih hebat lagi. Tapi hampir kalah lagi, hampir mati, recover. Nah, akhirnya baru menemukan sukses. Nah, ini dulu yang harus kuat, Pak. Jadi 4 dasar ini dulu yang harus ada dalam sebuah cerita. Itu kira-kira Pak. Asik ya. Kasih satu contoh deh, supaya ada yang pesannya, ada karakternya, ada konfliknya, dan ada plotnya. Silakan. Gini. Sebelum itu gini Pak, kan ada berbagai sumber. Nah, untuk contoh ini saya akan pakai sumber saya sendiri Pak. Pengalaman sendiri. Karena saya sering memotivasi ini untuk mahasiswa kami, ya, atau saat saya memberikan training gitu ya, untuk memotivasi orang untuk tetap semangat dalam kesulitan apapun gitu. Silakan. Biasanya story-nya gini yang saya pakai, bagaimana saat bom Bali ya, restoran saya sepi, akhirnya justru dari bom Bali restoran sepi itu justru saya punya usaha baru yaitu catering Pak.
Oke. Ini saya pakai. Saya awali dengan begini. 2002 adalah masa yang paling sulit dalam hidup saya. Ya, restoran satu-satunya tambahan penghasilan saya. Di samping jadi dosen, itu harus menghadapi bom Bali. Ya. Saya bingung. Piring nganggur, tukang masak nganggur gitu. Bingung apa yang saya lakukan. Muncul ide buat catering gitu. Terus gimana saya masarkan? Ya, oke. Cari ada saudara. Mau nggak pakai catering saya? Cari saudara yang punya hajatan rumah, mau pakai catering saya. Nggak usah bayar berapalah, pokoknya yang penting berapa saya beli sayur, daging bayar segitu. Mau Pak, 60 porsi. Yang 3 bulanan anaknya kan dibalik gitu. Saya gitukan juga, mau Pak, 50 porsi. Lumayan belajar. Ya, wah lumayan mulai ini. Tetapi suatu saat saya dapat telepon. Ya, Bapak punya dia catering ya? Saya suka sayurnya. Mau menghandle acara saya Pak? Tolong Pak. Wah bingung Pak, baru 2 kali sudah profesional ini. Mau tidak, saya putuskan, mau. Gitu. Saya tanya dulu kapan, dia bilang sebulan lagi. Ya, mau Pak. Wah senang Pak. Ya, datang ke rumahnya kaget saya Pak. Rumahnya luas luar biasa. Mulai deg-degan, akhirnya ngomong, tamu saya 1000 ya. Gitu. Dari 60, 50 langsung 1000. Yang lebih kaget lagi Pak, orang tuanya nelpon. Gimana, gubernur jadi datang kah? Gila Pak. Saya takut sekali, tetapi saya berusaha keras, semua saya lakukan, tidak mikir untung, pokoknya rugi gak apa-apa. Apa yang terjadi Pak? Tidak bisa mengkhianati proses. Saya tidak bisa mengendal acara itu, yang punya hajatan marah-marah, saya sampai diusir. Waktu setelah selesai, ambil piring Anda semua, waktu saya ngambil piring. Sudah sana gitu. Saya sedih Pak, saya merasa gagal. Tapi ya mulai saat itu saya terus belajar tentang catering yang baik. 2006, 4 tahun kemudian, catering saya sudah bagus. Saya handle sebuah acara besar Pak. Dan ternyata itu saudara yang kecewa. Begitu di hari H Pak, waduh saya ketemu orang itu. Orang yang mendekat saya udah malu sekali. Aduh saya buat kecewa. Di luar dugaan dia datang memeluk saya. Kalau dilihat catering saya bagus. Dan di hadapan saudara-saudaranya dia memeluk saya. Tahu nggak siapa yang pertama kali order cateringnya Pak Muku? Ayo siapa? Dulu dia memang kecewa. Hari itu saya rubah kekecewaan menjadi kebanggaan. Dia memeluk saya dan dia bilang saudaranya, aku loh yang memakai catering Pak Muku ini. Saya ingat itu kejadiannya. Nah kalau ini saya ceritakan Pak, saya yakin Pak, orang langsung nempel bahwa saat saya menemukan kesulitan, perlu semangat, suatu saat kita akan bisa mendapatkan banyak hal berupa sukses gitu. Keren banget. Kalau digali di sana kan pesannya jelas bahwa kamu jangan menyerah dalam keadaan apa saja. Jadi di sepanjang cerita itu kan jelas pesannya. Waktu saya menghadapi restoran sepi, waktu saya menghadapi orang yang marah, kan begitu Pak. Jadi pesannya bahwa jangan menyerah, tapi saya tetap melakukan solusi-solusi. Kemudian itu pesan. Kemudian karakter yang munculkan, saya yang pantang menyerah, kan begitu Pak ya. Kemudian ada orang yang cerewet, ibunya, ada yang permintaan yang begitu besar, yaitu keluarga itu, kan ini karakter. Konflik jelas sekali tadi, kan begitu Pak. Konfliknya adalah saya berani tidak gitu. Akhirnya saya memutuskan berani, ketemu di rumahnya begitu mewah, ya ordernya banyak. Ini kan konflik ini Pak. Ini berat bagi saya. Nah plottingnya ini menarik Pak. Ya, pertama kan 2002 masa yang sulit bagi saya. Ya kan berat nih Pak. Akhirnya bom Bali, restoran sepi. Ada ide catering, sepertinya happy Pak, turun kan. Sepertinya dapat happy. Oh punya usaha nih. Loh ternyata konflik lagi. Dapat order itu ya enggak mudah. Ya, kalaupun dapat itu bisa dapat orang cerewet gitu kan. Nah, ini konfliknya saya naikkan dengan satu, rumahnya luas. Ya, kedua, ordernya 700, konflik lagi. Konflik tertinggi adalah gubernur datang. Naiknya tinggi Pak. Tetapi kecewa. Nah, ini paling berat, paling di puncak kecewa. Saya tidak menyerah, terus belajar. 4 tahun kemudian happy ending.
Yes. Nah, ini plotting ini menjadi sesuatu yang sangat penting gitu Pak. Jadi membuat story itu akan semakin kuat melekat di benak orang yang mendengar. Itu kira-kira Pak. Keren banget ya. Teman-teman bisa lihat tadi ceritanya sangat powerful banget. Apalagi cerita itu diceritakan dari dirinya sendiri. Ya. Tendensi kalau cerita diri sendiri itu jauh kita lebih ekspresi, emosi lebih keluar karena kita betul-betul tahu gitu. Kalau kita ceritanya orang lain kurang tahunya. Nah, saya minta pendapat Pak Made. Kalau kita cerita, kalau tadi saya hitung kira-kira 3 menit ya, 3 menit, 4 menit. Cerita itu di dalam seminar, kalau asumsi saya sekitar 1 sampai 5 menit, nggak boleh terlalu panjang karena kita sedang seminar, sedang lecture, sedang memberikan presentasi. Menurut Pak Made gimana dengan konsesi waktu yang sangat terbatas itu? Saya sependapat Pak. Memang harus story yang sudah kita dapat, memang apalagi kita trainer kah, ya perlu kita terus melatih ya. Supaya mendapatkan waktu yang pas, efektif gitu. Nah karena apa? Karena syarat dari story itu bagus juga ada yang lain Pak. Pertama itu simple, ya. Begitu dia singkat. Ya. Pesannya dapat itu akan jauh lebih nempel gitu. Karena katanya otak manusia itu nggak suka yang bertele-tele gitu kira-kira. Ya. Itu akan lebih nempel. Yang berikutnya adalah unexpected, ya. Sesuatu yang mengagetkan. Kayak tadi itu kan bahwa saya dapat order banyak dan orangnya memeluk saya gitu. Dan ini loh yang memakai catering saya pertama. Nah, karena saya tahu harus ada sesuatu yang tidak terduga, maka saya kemas cerita itu kapan saya menceritakan itu. Tentu harus terakhir kan gitu. Nah, ini contohnya mengapa kita perlu. Kemudian yang kredibel. Ya, jadi kredibel itu adalah sesuatu yang ya saya memang punya usaha, saya memang berbisnis. Cerita itu memang dianggap benar. Jadi benar. Walaupun itu memang benar itu. Ya, terutama kalau kita mencari cerita yang fiktif kan banyak Pak cerita fiktif untuk memotivasi. Juga dipilih tokoh tempat yang memang cocok lah buat pesan yang kita sampaikan gitu kira-kira. Kemudian konkret sesuatu yang misalnya jangan bilang ordernya ribuan gitu kan, enggak senang dia. Ya 700 gitu ya. Itu kira. Tapi kalau 723 keterlaluan Pak. 700 gitu kira-kira. Tapi kalau 1000-an gitu ya enggak enak gitu. Kemudian harus emosional. Jadi kembali dan dikemas dalam story yang ngeflow gitu. Jadi saya setuju singkat karena salah satu syaratnya harus simple. Ringkasannya kata sukses, simple, unexpected, credible, konkret, emosional dibungkus dalam sebuah story. Nah, saya ingin ngobrol tentang tadi, Pak, yang katanya realistis, real, atau fiktif ya. Jadi kalau saya bicara dengan orang, Bapak ingat nggak? Yang namanya Pinocchio, begitu dia bohong, hidungnya panjang. Nah, ini jelas fiktif ya, jelas fiktif. Tetapi kalau kita bicara adik saya bohong, hidungnya panjang, enggak masuk akal gitu ya. Jadi memang between reality dan fiktif ini garisnya tipis banget gitu. Ada story yang sangat boleh fiktif, ada story yang tidak boleh fiktif. Ketika kita mengatakan bahwa real yang tadi Pak Made cerita, harus real. Tapi ketika kita bercerita sebagai sebuah ilustrasi saja, boleh kita memakai fiktif. Silakan kalau besi komen di situ. Gini Pak, saya selalu bilang bahwa sumber story itu bisa dari pengalaman sendiri, pengalaman orang lain, bisa dari story entah di mana sumbernya. Bisa gitu. Di internet, bisa di internet, bisa di ChatGPT, GPT. Dan akhirnya yang boleh juga fiktif gitu. Nah, karena saya merasa sering saya bilang begini Pak, ingat ini bukan pengadilan gitu Pak. Iya. Tapi ini kehidupan. Iya, bukan pengadilan tapi kehidupan. Kalau pengadilan ya harus benar. Harus benar gitu loh Pak ya. Tapi ini kehidupan gitu. Nah, yang menarik adalah, loh itu fiktif, apakah orang mau percaya? Nah, ini menarik Pak. Nah, menurut saya dari pengalaman mau Pak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mengapa? Karena dalam poin ini ternyata story itu sebuah model untuk menyederhanakan pesan gitu sebetulnya. Betul, setuju jadi banget. Intinya kan di pesan gitu. Intinya di pesan bagaimana pesan itu jadi simple dan sederhana. Maka fiktif ya orang melupakan fiktifnya gitu. Tapi saat pesan itu sampai ya karena sederhana dan menempeleng dia gitu lah Pak. Dapat insight yang kuat, dia lupa kalau itu fiktif gitu.
Ya. Itu jadi menurut saya ya enggak apa-apa gitu. Ya. Tip itu gitu. Ya, kecuali kalau kita mengklaim sesuatu itu memang real, kita nggak boleh bohong. Nah, kan itu ya. Okay, jadi tadi yang dikatakan oleh Pak Made Muku bahwa pesan itu nomor 1, itu yang dalam teori story disebut MIT, most important thing. Jadi apa yang paling penting di dalam kita menelurkan sebuah story itu gitu ya. Jadi itu. Nah, izin ini sama Pak Made, saya pingin menceritakan Pak Made. Wah, karena sudah 27 tahun lalu kita kenal, saya pingin cerita pengalaman kira-kira 25 tahun lalu deh. Jadi bukan rahasia sedikit. Jadi Pak Made ini ikut saya sudah 27 tahun, ya. Walaupun tidak full time, tapi tidak pernah putus. Ini klaim yang benar ya, tidak pernah putus walaupun tidak selalu full time. Sampai sekarang pun tidak full time. Yang menarik Pak Made jadi konsultan saya pada 25 tahun lalu, membantu saya, lalu kita punya toko di Jakarta. Wah, mungkin Pak Made masih ingat ini. Saya suruh ke Jakarta 25 tahun lalu ya, saya kasih uang 2 juta, saya kasih tiket pesawat, lalu saya bilang, "Dek, udah kamu 3 malam di sana," gitu ya. Dan dia 3 malam di Jakarta ngurus bisnis saya, lalu dia pulang. Waktu pulang dia kasih uang kembalinya ke saya dan perincian gitu. Ya, saya lihat loh uangnya kok masih 1,7 lebih ini pada saat itu ya 25 tahun lalu. Deh, kamu kok cuma habis 200? Iya Pak, maaf Pak, itu kendaraannya naik, taksinya mahal, makannya mahal di Jakarta, 3 malam habis 200 lebih gitu ya. Loh, bukan itu maksud saya. Loh ini loh, kamu hotelnya di mana gitu. Padahal hotel waktu itu kalau hotel yang murah mungkin cuma 200 ribuan ya. 3 malam cuma 600. Saya perkirakan cukup banget lah kalau duitnya segitu ya. Maka saya tanya, loh hotelnya di mana? Pak Made bilang, oh enggak Pak, saya tinggal di toko. Saya ini mikir toko saya itu ruko, ya, dan saya ingat tidak ada kamarnya gitu. Saya heran ini Pak Made tinggal di mana? Saya telepon manajer saya yang berada di Jakarta. Made kemarin tinggal di mana? 3 hari itu. Ya itu Pak. Made mau saya sewakan kamar, enggak mau. Di bawah ada hotel bintang 2, murah banget, cuma 200 ribu. Dia enggak mau. Dia tinggalnya di lantai 3 di gudang di atas kardus. Ya, di atas kardus jadi tidurnya. Jadi saya pikir ini sudah nggak ada AC-nya, di atas kardus ya, di gudang gitu ya. Saya tanya, "Dek, ngapain kamu?" Dan Made jawabnya waktu itu, "Nggak apa-apa Pak, sudah nyaman di sana." Gitu. Wah, kalau saya cerita ini ke teman-teman yang lain selalu bilang, "Wah ini karyawan yang baik, ini karyawan yang baik," katanya gitu ya. Jadi ini story Pak, ini story. Dan story ini saya dulu sering pakai untuk kita ketika sharing tentang bagaimana seorang profesional itu harus bootstrapping, maksudnya hemat gitu ya. Jadi ini cerita saya nggak tahu Pak Made mungkin masih ingat juga cerita yang lama ini ya. Oke, kalau cerita itu Pak, ya, jadi saya jadi ingat sesuatu poin penting juga dalam story. Ternyata satu story itu bisa kita tarik insight-nya dari mana-mana juga. Yes. Itu yang menarik Pak. Yes. Contoh kalau cerita tadi bisa satu hal lagi ya, bisa Bapak ambil untuk melihat bahwa tadi ya, bagi seorang pengusaha itu harus tough gitu kira-kira. Ya. Jadi tidak dalam keadaan apapun bisa eksis kan gitu kira-kira. Nah, saya sering memakai cerita ini itu untuk mengajak para karyawan untuk jauh memberikan makna gitu, memberi nilai guna daripada nilai tunai, harus lebih besar gitu. Saya sering bilang bahwa saya ending unexpectednya cerita itu biasanya manajer Pak San jawab, "Pak Made tidur di atas kardus." Itu saya endingkan. Di situ akan terjadi sesuatu yang unexpected gitu. Nah, terus insight yang saya tarik, kalau Bapak tadi kan harus staffnya, kalau saya bisa lain gitu. Walaupun pesannya sama harus pesannya sama gitu. Tapi saya gali insight-nya adalah mengapa saya rela tidur di atas kardus? Karena saya sungkan, saya belum mampu memberikan makna apa-apa. Gitu. Saya malu harus tidur di hotel. Oh, merinding ya. Saya bilang gitu. Itu menarik banget ya. Salah satu power of story ketika Anda bercerita tiba-tiba bulu kuduk berdiri sini merinding, itu tandanya story itu super powerful. Menurut saya begitu. Ada lagi Pak, bisa tarik insight lain dari cerita itu. Contoh, silakan. Saya akan bilang begini. Saya tahu cerita ini dari Pak San. Waktu itu saat 5D MBA di Jakarta, ada orang bertanya, "Pak San, boleh cerita nggak mengapa Pak Sanadi begitu dekat dengan Pak Made Muku gitu?" Nah,
keluar cerita itu gitu. Saya jujur Pak, saya nggak ingat Pak. Oke. Saya nggak ingat. Bapak cerita itu, saya pelan-pelan ingat-ingat. Oh iya ya, oh iya ya, oh iya ya, oh iya benar. Dan Bapak bilang tidur di kardus, oh iya benar ya gitu. Artinya apa? Nah ini insight-nya. Jadi sering sekali saat Anda ingin memberi makna lebih daripada nilai tunai, sering sekali Anda merasa makna itu sederhana. Tapi orang lain merasakan begitu besar. Nah, sering saya bawa itu menarik banget, menarik banget. Merasa begitu besar. Dan kalau itu bisa kita jaga, kita akan bisa berkontribusi banyak gitu. Keren. Jadi Pak Made Muku ini salah satu storyteller terbaik kami di BWI selain Pak San. Ya toh kita nggak boleh ada breakingnya juga gitu ya selain Pak Tanadi. Nah teman-teman sekalian, kita sudah bicara tentang konsep storytelling, bagaimana menyajikannya. Kita tunggu sesi yang ketiga, apa manfaatnya untuk Anda. Mitra bisnis, sesi yang ketiga, apa manfaatnya memahami tentang storytelling ini? Saya lempar ke Made Muku dulu, apa manfaatnya kalau kita tahu bahwa storytelling sangat berdampak untuk bisnis kita? Silakan Pak Made. Oke, terima kasih Pak San. Secara garis besar ya, jika kita sebagai seorang leader, ya kita akan mampu lebih memotivasi tim kita dengan story. Ya, jika kita sebagai seorang marketer gitu ya, marketing gitu ya Pak ya, kita akan lebih mampu mempengaruhi pelanggan kita untuk mau beli gitu. Yes. Jika kita seorang trainer, membuat orang ingat, ayo silakan. Ya, contoh ya, saya contohkan sebagai seorang trainer dulu. Saat saya menyampaikan pesan bahwa basic dasar komunikasi, ya dasar sekali, itu adalah bagaimana setiap kita komunikasi dengan orang lain, kita tempatkanlah dia merasa penting. Gitu. Oke. Ya. Ini selalu saya pakai, Pak. Ada seorang penulis Rusia namanya Tolstoy. Suatu saat dia datang ke kota Rusia. Di sudut kota dia menemukan seorang pengemis. Tergerak hati Tolstoy itu untuk memberikan sejumlah uang. Didekati, tetapi saat dia memegang kantongnya Tolstoy, ternyata dia tidak membawa uang sepeser pun. Apa yang dia lakukan? Dia pegang tangan pengemis itu dan dia berkata, "Hai saudaraku, jangan marah ya. Aku lagi tidak membawa uang, maafkan aku." Apa yang terjadi? Ternyata wajah pengemis itu begitu berbinar, dia pun berdiri dan berkata, "Tidak mungkin aku marah. Perkataan saudara yang kau ucapkan sebuah penghargaan besar bagiku." Padahal dia tidak dapat uang, Pak. Tapi saya yakin apapun yang diperintahkan Tolstoy kepada pengemis, sepanjang dia mampu dia akan mau. Nah, kenapa? Karena dia sudah menemukan hakikat dasar dari manusia. Ingin dihargai, dihormati, dan dia nggak penting. Keren. Jadi kalau kita bisa melakukan itu, jadi saya kira orang akan bisa melakukan banyak hal lah. Kita merasa dekat dengan dia. Gitu. Bener banget. Nah, betapa pentingnya aplikasi dari manfaat sebuah storytelling. Saya ingin cerita, saya ikut training di Stanford, namanya Strategic Marketing Management. Ini 8 hari training, mahal banget gitu ya. 8 hari training itu 22 ribuan kira-kira 8 hari. Di mana waktu setengah hari dipakai untuk storytelling. Dan ketika storytelling itu yang datang adalah ahli orang muda dari Pixar, Pak. Pixar movie studio ya. Datang dan cerita tentang storytelling gitu. Lalu saya masih ingat banget, saya disuruh, ayo siap orang menyiapkan satu story ya. Lamanya cuma boleh 1 menit sampai 1 menit setengah, enggak boleh lebih deh. Akhirnya 2 orang ini anak muda dari Pixar datang. Lalu dia tanya, siapa yang mau dulu Pak Tanadi? Saya katakan dulu lah sebodoh ya. Maka tanya silakan maju. Saya cerita, ini true story ini ya. Saya bilang saya baru di Stanford, saya jalan-jalan dekat dengan Hewlett Packard Building. Jadi HP Hewlett Packard itu dulu awalnya dimulai dari sebuah garasi dan saya datang ke sana, saya sempat foto ya, dan saya tertarik banget. Dan ada cerita bahwa ketika dibuat Hewlett Packard itu, mereka berdebat namanya company apa, mau pakai Hewlett Packard atau Packard Hewlett gitu.
Ya, dan ketika itu mereka bilang ya udah kalau gitu kita flip coin. Jadi di flip coin siapa yang menang gitu ya. Jadi waktu di flip coin jebret saya tanya yang menang siapa? Banyak yang bilang oh Hewlett, tapi ada yang bilang juga 1-2 bilang Packard gitu ya. Saya bilang yang menang ternyata Packard. Jadi waktu Hewlett bilang kalau begitu company-nya kita kasih nama Packard Hewlett saja gitu. Dan si Packard bilang no, I win. I choose the name. Saya yang milih namanya. Your name first please, namamu dulu aja katanya ya. Dan ternyata company yang namanya Hewlett Packard sukses besar dan sampai sekarang masih berkongsi dan jalan dengan sangat baik. Esensinya kita nggak boleh serakah, kita nggak boleh egois, kita mengutamakan partner kita lebih dulu. Nah itu contohnya. Jadi ternyata sejak itu saya juga sering lagi pakai storytelling yang sederhana banget, yang pendek, yang bisa kita pakai. Jadi teman-teman sekalian, ketika teman-teman mau memakai storytelling untuk keperluan bisnis, apakah itu untuk mempengaruhi orang, apakah itu untuk menjual sesuatu atau apapun, bisa memakai storytelling. Silakan Pak Made sekali memberikan contoh lagi tentang manfaat storytelling yang bisa dipakai oleh teman-teman dalam bisnisnya. Nah, kebetulan saya ngelola kampus, stikinya, kemudian ada restoran. Kadang-kadang apa yang saya lakukan di kampus gitu ya, menjadi story untuk memotivasi yang di restoran. Dan sebaliknya. Sebaliknya gitu. Atau juga menjadi contoh buat saya dalam bagaimana memperlakukan tim di restoran atau di catering juga. Saya ada catering juga gitu. Salah satu contoh, ada tim kami ya yang sangat harus menentukan penjualan gitu. Saya lihat penjualannya agak turun nih. Nah kemudian saya coba gali informasinya, itu ternyata saat melakukan proses marketing gitu ya, ada ya kadang bangun siang, kadang ternyata begitu orangnya gitu. Ini kebetulan leadernya. Nah suatu saat saya ajak ngobrol gitu, saya bilang begini, seandainya penjualan kita akan stagnan atau bahkan turun, bukan hanya kita yang kehilangan gitu. Tapi pikirkan sahabat-sahabat kita, tim-tim kita, mereka punya anak-anak. Ya, jadi apa yang kita lakukan sebetulnya untuk mereka juga. Saya sentuh dengan itu. Apa yang terjadi? Berubah total. Berubah total. Ya, dan mulai saat itu dia semangatnya jauh, Pak. Dan akhirnya kita kembali pada track penjualan yang benar, Pak. Itu saya merasa betul poinnya itu di situ. Ya, nah, jadi sering sekali saat saya mendidik leader restoran, ya, saya pakai cerita ini supaya bisa dia mendekati anak buahnya dengan sentuhan-sentuhan yang emosional. Itu kira-kira, Pak. Benar. Jadi banget. Jadi sehingga memang Pak San bilang tadi kalau sumbernya banyak di kita itu memang akan lebih bagus secara emosional dan lebih melekat gitu. Itu kira-kira Pak San. Ini cerita beneran. Saya pernah mengajar tentang family business ya. Saya ingat banget di Sampurna waktu itu ya, dan salah satu narasumber saya yang disuruh cerita itu adalah seseorang dari sebuah kota kecil di Sumatera. Dan dia bersaksi, dia bilang begini, ini ceritanya menarik sekali. Dia bilang saya itu dulunya nggak mau ngurusin bisnisnya papa itu, ayah saya itu nggak mau gitu ya. Jadi saya sudah nggak mau lah urusan papa gitu. Sehingga pada satu saat ketika papa sedang sakit di rumah sakit masuk ICU, saya ditelepon, saya sedang di Singapura ya, tolong kamu pulang papa ini kondisinya jelek gitu. Dan dia terbang dari Singapura pulang. Ketika dia pulang dia bilang kakak saya nomor 1 itu dokter, kakak saya nomor 2 itu pengacara, dua-duanya di Jakarta dan cukup sukses. Saya waktu itu pebisnis, saya anak nomor 3 laki. Saya berada di Singapura kerja di perusahaan asing. Dan saya pulang, ketika pulang, nah ini yang menarik. Ketika saya pulang, saya kaget kelihatan papa saya sedang di ICU dan saya masuk. Ketika saya masuk, nah ini yang menarik banget ya. Tangan saya dipegang oleh ayah saya. Dan dia bilang, Leong, kalau nggak ada kamu, sudah perusahaanku akan tutup. Kakakmu dua-duanya tidak mau. Kalau kamu nggak bisa meneruskan, ya 78 kepala keluarga yang bekerja di perusahaan kita, semua akan PHK.
Dan kasihan, ada yang sudah tua, ada yang masih pendidikannya kurang. Sekarang ini bergantung pada perusahaan kita. Padahal saya sudah sakit-sakitan banget. Kamu tolong dong pulang dan teruskan bisnis papa. Nah yang menarik adalah si Leong ini cerita, saya itu sebetulnya tidak dekat dengan papa. Ya, saya sebetulnya lebih senang kerja di Singapura, gaji saya tinggi. Sebulan kemudian saya dengan istri dan 1 anak yang kecil pulang dari Singapura, sudah resign dia, pulang ke desa itu dan meneruskan bisnis papanya, ya bisnis rokok ini. Dan konon dalam waktu 3 tahun omset sudah naik 2,5 kali, profit sudah naik 3,5 kali, bisnisnya lancar luar biasa dan distributor dan prinsipal happy banget sehingga dia saya pakai sebagai narasumber cerita tentang family business. Konsep cerita ini menjelaskan bahwa kalau Anda ingin anak Anda meneruskan bisnis Anda, kalau Anda ingin bisnis Anda jalan terus, harus memakai emosi. Leong ini bilang, saya itu Pak San, enggak tahu dapat duit berapa, digaji atau enggak, saya enggak tahu, saya enggak peduli. Coba kalau papa saya bilang bahwa kamu pulang, gajimu tak tambahi, saya pasti enggak pulang. Saya akan merasa terhina. Tapi karena papa saya bilang, aku minta tolong ya ini selamatkan teman-teman ini. Saya terpanggil untuk pulang. Nggak mikirin untungnya berapa, duitnya berapa. Nah ini yang menarik menurut saya. Jadi emosi is number 1 buat sebuah storytelling. Oke, Pak Made Muku, cerita begitu waktunya cepat sekali berjalan ya. Betul, Pak. Mungkin Pak Made bisa cerita 1 atau 2 menit untuk penutup, silakan. Oke, saya memberi tip aja Pak. Yes. Karena dari pengalaman kita mentraining storytelling ya, ada kelemahannya di sebuah poin Pak. Ya. Yaitu sering sekali tidak time based gitu, artinya tidak mengalir. Oke. Jadi pada saat dia bercerita, suatu saat dulu saya mulai misalnya Pak ya, mulai membuat sesuatu. Terus dia berbicara, maksudnya sesuatu itu adalah dia ceritakan lagi. Yang depan, nggak boleh itu. Gitu. Yeah. Nah sering begini Pak. Nah jadi harus mengalir. Tentu satu-satunya cara supaya mengalir itu latihan, harus sering dipakai gitu. Iya, nggak boleh mendal-mendal ya. Betul, karena harus seperti plotting, mengalir gini, plotting. Setuju. Naik lagi, turun. Nah, ini penting untuk terakhir saya sampaikan karena kalaupun kita punya bahan story yang menarik dari pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain, kita sudah tahu ada pesan, kita sudah tahu harus ada karakter, kita sudah tahu ada plotting ya. Tetapi kalau dalam menceritakan tidak mengalir, Pak, emosinya nggak dapet. Ya. Itu kira-kira. Kata kuncinya emosinya nggak dapet. Iya. Oke, mitra bisnis, saya Tanadi Santoso bersama dengan Made Muku. Kita berterima kasih Anda telah mendengarkan storytelling ya, kekuatan cerita dalam bisnis kali ini. Semoga bermanfaat untuk Anda. Sukses selalu untuk Anda. Terima kasih sekali lagi. Mitra bisnis, story begitu penting untuk kita membangun bisnis kita. Bagaimana kita memotivasi tim, bagaimana kita meyakinkan pelanggan kita, dibutuhkan story-story. Pertanyaannya ya, bagaimana kita membangun story yang baik. Nah, dari hasil diskusi dengan Pak Tanadi tadi, lewat podcast tadi, beberapa hal menjadi catatan. Yang pertama yang harus diingat bahwa kita harus mencari sumber story dulu untuk memotivasi. Itu bisa real dari pengalaman kita sendiri ya, atau bisa fiksi ya. Memang sesuatu yang tidak pernah terjadi ya. Ingat tadi yang penting pesannya, orang tidak akan mempermasalahkan itu fiktif atau tidak. Atau bisa penggabungan. Jadi antara real dengan fiksi. Nah, saya kasih contoh story yang sifatnya fiktif tetapi cukup membuat kita termotivasi. Misalnya untuk menggugah orang bagaimana berani untuk menjadi seorang entrepreneur. Nah, seorang raja dia mengadakan sayembara. Barang siapa yang mampu menyeberangi sungai yang penuh dengan piranha, penuh dengan buaya, akan saya nikahkan dengan putri saya. Akhirnya gong dibunyikan. Tung, apa yang terjadi? Satu orang meloncat langsung berenang. Berenang, ada yang tepuk tangan, ada yang mendoakan supaya gagal. Tapi dia terus berenang, disikat sama buaya, dia berenang lagi. Akhirnya dia sampai di ujung.
Nah, sampai di ujung ada yang iri karena dia akan sukses, ada yang tepuk tangan merayakan keberhasilannya. Tetapi ada satu yang menarik, ada yang datang mendekat dan bertanya, apa rahasia Anda berhasil dan sukses sekarang? Akhirnya dia jawab sambil ngos-ngosan, sebentar. Justru saya mau tanya, siapa yang dorong saya tadi? Nah, oke, ini jelas fiktif. Tetapi saya yakin yang mendengar juga tergugah bahwa sebetulnya berbisnis itu bukan masalah cara dan lain sebagainya. Tetapi berbisnis itu masalah action, lakukan saja. Ini contoh fiktif. Nah sekarang bagaimana membuat sebuah story itu menarik? Yang pertama ingat pesannya harus jelas ya. Ya pesannya harus jelas. Pesannya apa? Seperti tadi pesannya adalah menggugah orang untuk terjun langsung, tidak usah banyak perhitungan gitu kira-kira. Yang berikutnya adalah ada konflik. Ya konfliknya tadi berani tidak begitu. Tetapi ada orang yang tiba-tiba nyemplung. Ya itu konflik ya. Nah kemudian karakter yang dimunculkan seseorang yang artinya siap apapun yang terjadi itu yang dimunculkan ya. Kemudian ada di sana karakter raja ya dan anak, tentu itu akan menjadi sukses ya. Nah ini plotting ini menarik ya, bahwa tadi bagaimana sepertinya ada masalah, kemudian terpecahkan gitu, bahwa dia ikut berenang gitu, masalah lebih besar disikat sama buaya, ada yang iri dan lain sebagainya, berdarah-darah dan akhirnya dia sukses. Nah ini disebut dengan plotting yang juga dibutuhkan. Nah untuk membuat story itu lebih tajam lagi melekat di benak orang, ini juga penting. Harus simple, singkat sekali tadi. Sesuatu yang tidak terduga, ngos-ngosan. Siapa yang dorong saya tadi? Orang nggak menduga kalau sebetulnya tekniknya adalah ya nyemplung gitu kira-kira. Kemudian konkret. Jadi ada sungai, ada buaya begitu. Kemudian kredibel. Ini raja, sayembara gitu ya. Orang tahu bahwa dengan raja dan sayembara kalau berhasil ya menjadi sukses. Kemudian tercreate emosinya, terbawa emosinya. Orang akan menunggu, ini apa yang akan terjadi, apa yang akan terjadi. Dan semua dikemas tadi menjadi sebuah cerita. Jadi hal yang penting. Satu hal lagi yang saya kasih tip adalah tolong ceritanya harus time based, harus mengalir. Ya, jangan Anda sudah sampai di sana terus Anda balik lagi. Seorang nyemplung, oh ya rajanya itu kaya, rajanya itu menguasai, jangan balik itu lagi gitu. Jadi biarkan dia mengalir. Maka perlu latihan dan latihan terus ya. Sebuah cerita Anda latih dalam menyampaikan sehingga betul-betul mengalir. Semakin mengalir akhirnya emosinya makin dapat, pesannya makin sampai. Itu. Nah kalau kita simpulkan ini dia. Yang pertama pesannya, kemudian karakter yang dimunculkan, kemudian munculkan konflik, kemudian plotnya seperti apa, ya dikuatkan dengan sukses tadi, ya simple, tidak terduga, kredibel, ya konkret dan emosi dan dikemas dalam cerita. Tentu dalam kita berstory harus dasar dari komunikasi, intonasi Anda kuat, vokal Anda kuat dan bahasa tubuh. Selamat mengkreat cerita untuk bisnis Anda. Saya Made Muku. Sukses buat Anda.